lampu putih. Bang Lampu Putih. Assalamualaikum. Barangkali mau menyanggah atau bertanya monggo. Bebas, yang penting nggak ada hujatan di sini saudaraku. Adu argumen dengan catatan tidak boleh menghujat. Assalamualaikum Bang Lampu Putih. Bang Buang, Assalamualaikum Bang Buang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau bertanya atau menyanggah apa yang diterangkan oleh Gus Hasan, monggo. Atau bertanya. Saya mengikuti aja karena saya baru naik, belum tahu apa yang Gus Hasan sampaikan. Oh, belum tahu. Kalau misalkan izin saya bertanya, boleh sedikit? Silakan. Nah, begini Bang, ini kan lagi rame-ramenya polemik tentang nasab Habib Itu Ba'alawi. orang lama itu, Kelesap. Bang Buang itu orang lama itu. Oh, kalau udah enggak, maksudnya Bang Buang ini yakin kalau Ba'alawi ini Duriyah atau bukan? Orang lama itu ngikutin itu udah hampir berapa tahun itu sama saya itu. Ya udah kalau Bukan, gitu. ya. Kira goreng anyar Gus. Wah, Oke, saya nang jawab nggak Gus. paham. Nggak apa-apa, saya jawab. Jawab Bang Buang. Sekadung bertanya saya. Nggak apa-apa. Saya sebetulnya pertama tidak yakin, tapi karena saya itu pernah mendengarkan ceramahnya Habib Lutfi bin Yahya di sebuah di makamnya Sunan Ampel. Beliau dengan wawasan kebangsaannya itu saya tertarik di situ. Nah, dari situ saya mengikuti. Saya mengikuti sampai dia itu hadir di daerah saya. Nah, secara tidak langsung, walaupun saya tidak diisbat atau tidak bermahabbah, ya saya mengakui beliau adalah Duriyah Rasul secara tidak langsung ya. Tetapi saya itu masih mempunyai pemikiran seperti ini. Di Indonesia itu kan ada dua Habib yang vokal dan diam. Antara yang vokal dan diam ini kok istilahnya tidak seiring sejalan. Terkesan yang diam tidak mengkritik yang vokal selalu berapi-api dalam menyampaikan sebuah narasi. Ya, narasinya sampai tahu sendiri, tidak perlu saya jawab, tidak perlu saya jabarkan. Seiring sejalan kalau begitu Bang Buang. Oke, itu mungkin persepsi saya. Bukan tidak seiring, itu seiring malahan, itu sejalan itu. Oke. Nah, dari situ saya mengikuti terus sampai terjadinya ada salah satu Habib yang pulang dari Madinah, itu dari Mekah. Itu dia disambut begitu meriahnya, begitu seolah-olah dia itu ibaratnya pahlawan, seperti Kanjeng Nabi yang pulang dari perang ya. Tapi saya bertanya seperti ini dalam hati. Habib siapa dulu? Sebutkan Habib.
Saya tidak mau Berisik, nyebutkan. kami berisik konusnya itu. Oh, Saya yang tidak mau. habis kabur itu ya. Iya, saya tidak mau menyebutkan sebetulnya karena Gus Hasan sudah menyebutkan. Iya, disambut seperti beliau pulang dari medan perang gitu. Wah. Terus saya itu di sela-sela itu ada seorang kiai dari pondok pesantren besar mengatakan seperti ini kalau nggak salah. Habib itu seperti Al-Quran yang robek. Jadi apabila dia salah, jangan dibakar atau jangan dibuang, taruh saja. Perkataannya kurang lebih seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung, walaupun kelakuannya itu tidak benar, Habib ini ibarat Al-Quran gitu. Nah, seperti itu. Saya belum mengetahui masalah polemik ini. Nah, maka di satu sisi ada seorang kiai, ya saya anggap kiai tidak terkenal, kiai kampung yang tidak mempunyai kredibilitas dan bukan kiai besar. Kalau sepengetahuan saya pribadi ya, dengan lantang mengatakan bahwa Habib ini bukan duriyah Nabi. Jadi saya berpikir gini, kok berani kiai ini ya, gitu. Siapa sih kiai ini kan gitu. Maka saya menelusuri, saya belajar, saya ingin tahu. Sesampainya saya masuk di roomnya Gus Hasan, dan dari roomnya Gus Hasan saya cuma menyimak dan tidak berkomentar. Walaupun saya ada masuk di room, saya ada di bawah, saya belajar dengan Gus Hasan menyampaikannya dalam kitab-kitabnya. Di situ saya mempelajari, oh ternyata bahwa apa yang disampaikan Gus Hasan selama ini kenyataan yang terjadi di Indonesia yang sekarang ini terjadi. Ya, dari situ saya mulai di hati bergerak, oh bahwa benar, ternyata Habib ini bukan duriyah Rasul. Alhamdulillah sampai sekarang saya mengatakan Habib bukan duriyah Rasul. Ya, termasuk Gus Hasan ini menurut saya ya, menyampaikan sebuah edukasi kepada masyarakat dengan ilmu beliau itu kalau menurut saya sangat bermanfaat, supaya masyarakat khususnya orang-orang yang ada di pedesaan atau orang-orang yang awam yang istilahnya ngajinya pas-pasan, yang istilahnya ilmunya pas-pasan, paling tidak beliau telah memberikan sebuah edukasi dan mencerahkan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang di bawah rata-rata. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, boleh bertanya Gus? Ini Monggo, aku pernah mendengar dari Gus Fahrul bahwa putra putri Sayyidina Ali itu katanya 3 Gus, yang perempuan 1 katanya Gus, begitu Gus, apa benar? Ya, namanya Masalahnya di mana? Zainab katanya. Iya, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Nanya itu apa benar apa enggak gitu, maksudnya cuma nanya gitu aja. Oh, ya benar. Kenapa emang? Ya cuma perlu jawaban aja gitu Gus. Oh, iya. Terima kasih Gus. Ya. Monggo Berarti teman-teman. benar ya, Silakan. punya 3 orang keturunan anak ya Gus, Sayyidina Ali. Apa? Berarti betul ya, punya 3 putra.
Sayyidina Ali. Enggak. Udah Itu 5 katanya iya. Hasan. Makanya saya jelaskan dulu jarang sampean pas tadi kemarin. Katanya benar barusan. Lah iya benar punya anak Zainab kan? Sampean ini gimana? Aziz itu bilang benar nggak punya anak Zainab benar, tapi putranya bukan 3 5. Makanya dengarkan dulu kayak lesap sampean itu. Oke. Saya mengatakan benar itu karena dia menyebutkan Siti Zainab. Lah memang faktanya putra-putrinya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu ada yang bernama Zainab gitu loh. Tapi jangan diputus 3 karena putra-putrinya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali itu ada 5. Hasan, Husain, Mohsin, Tadi Zainab, kan Ummu pertanyaannya Kulsum punya gitu loh. putrinya 1 Zainab itu ya benar. Cuman bukan 3 putranya itu 5 gitu loh. Begitu. Ingin tahu muka hostnya dong katanya. Kamu naik ke sini kalau pengen tahu muka saya. Masa muka saya masih ditanya? Sudah 5 tahun saya berkelana di polemik nasab ini. Mukarir. Naik rir. Mukarir. Mungkin baru ngelihat ini masuk sini Gus. Naik mukarir. Jadi putra-putrinya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali itu Hasan, Husain, Mohsin, Zainab, Ummu Kulsum itu teman-teman. Jadi betul memang ada putrinya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang bernama Zainab gitu. Betul memang. Tak ada por sekali orangnya. Lebih boy. Oke, Waalaikumsalam. Dari Pati Dari Pati. Jateng, monggo silakan. Santri Kawa. Apa santri Kawa ya? Kawak iku lawas. Duh, Lawas, dicoba. iya. Oh, Ngerti tak coba. saya itu Gede enggak nanya kawaknya. Gede Saya itu enggak nanya kawaknya. Meles Saya itu gigi nanya di situ. siap. Oh, nah, yang Kawak. Kawak itu lawas. saya Tua, enggak tua. nanya kawaknya. Saya enggak nanya kawaknya. Siapa santri kawak ini? Gitu loh. Karena saya belum pernah lihat dia naik gitu. Belum pernah lihat dia naik ke room saya. Oh, alah. Makanya dengarkan dulu orang bicara itu. Sering pakai buru. Ya setengah meles gigir. Engko letak gigir tok. Kalau enggak mau dimarahi itu jangan di room saya gitu. Karena saya itu enggak butuh pengikut, saya enggak. Saya butuh orang yang mendengarkan dengan seksama, membutuhkan orang yang objektif gitu. Ya, malah beda gaja ang letaan orang. Malah letak apa? Tak tegang. Ayah bang itu bagus ya. Apa ini mau naik lagi nih? Boten usah naik, Gus. Sami nama tokna. Oh ini Bang Syahroni nih. Sehat Bang Syahroni, sudah sembuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah sembuh warahmatullahi ya? wabarakatuh. Iya ada saron itu Gus. Saya nggak bisa naikin, nggak tahu nih sinyal. Siapa? Siapa? Sudah di naik, atas. Bang Syahroni. Itu sudah nangkring. Gus, Apa aku perlu mau saya naik di atas lagi di WL? aja Gus. Gus, aku mau Gimana Bang? bawah aja Gus. Assalamualaikum. Kenapa? Aku mau dengerin dari bawah aja. Nanti kalau ada yang naik dinaikin. Aku mau turun aja. Oh iya ya, moga-moga Bang Azeis. Intinya kan sudah benar itu. Ada putrinya namanya Zainab kan? Iya, aku mau meyakinkan aja Gus. Iya iya iya. Tapi anaknya bukan 3, 5. Ini saya melanjutkan pertanyaan saya dari
dari Bang Ajis tadi, Bang Gus. Berarti kalau 5, yang 3 itu masih punya turunan berarti, Gus. Selain Hasan Hussein. Enggak. Yang punya turunan cuma Hasan Hussein aja. Oh, yang punya turunan Hasan dan Hussein. Yang lain tuh meninggal belum menikah. Oke. Paham. Kalau yang meninggal dalam kandungan itu Muhsin namanya. Yang Zainab sama Ummu Kulthum itu meninggal belum menikah. Oke. Ini ada Samba ini kocak sakit Samba ini. Dapat sehat, Gus. Itu minggu. Kok nakar cermat nakar. Orang bede Malang tak yang tadi cermat kok. Bener Lah tuan bukan rumah tak gitu. telepon. Bukan gitu. Tak batasan. Ngecit gula lah. Mela datang cepet bisa apa nih? Berlauk berarti bukan jauh, Bos. Jauh saya itu dari sana itu. Jauh di mana? Acara yang ngundang lagi beri acara beri itu pertama dari Kepanjen berpocong undang lagi. Panjennya mana panjennya? Nah, apa tanya ke Panjen? Saya gondang lagi bener tanya Aki. Kan itu cara situ. Ya di dalinya di mana? Dia pancet. Cereng apol kumpul kapi itu Kiai Kurtubi beda Kiai Umar Ahmad apol Kangen suara Bang Samba nih. Aduh, Iya, aku dia di tuh. Rumi Boy aku Kang. Di Rumi Boy Kang Ahmadi. Ya, dia tidak mau di sini itu dia takut Enggak di sini di otak saya takut ngiteng. laki itu Aman, Di otak aman pakai gitu. laki. Kalau di sini aman langsung. Kalau ada yang dan badan baru saya ke sini gitu. aduh apa sih di otak takut laki situ. Bukan, Kak. Bukan masalah itu, terus. Assalamualaikum. Kang Sema. Hari Andilo deh, Kang Sema Satria. Kang Iya Satria. Andi Lau itu Bisa ceder-cederan Andilo. Cak Se. Napa? Nah, di atas situ itu kayak lesap itu tukang nyanyi. Ayo marah sair begini kayak lesap itu mereka nyanyi. Sair. Oh, aduh. Bicara sab sekalian paling gula. Ketemu abang Ki. Dua ada nereo. Iya, Di mana Bang Samba? tapi spesialis lagu Roma Irama gitu. Oh, kelepai gula. Ya soalnya kalau yang lain masih sanksi. Enggak. Gini loh maksudnya itu. Sampian bikin syairnya itu dengan nadanya lagunya Roma Irama gitu loh Pak Samba. Malah nyanyi sama kayak lesap ini. Gitu. Oh, sair berdarah berarti. Adi-adi bangga berarti kayak lesap. Wah, buru guys Bang. Enggak Bang Samba. Kalau saya artinya kalau saya di grandit semua syair-syairnya saya nggak berani, paling cuma sebagian syair yang sinkron dengan situasi saat ini, yang searah dengan eh, Polemik nasab. polemik nasab ini. Jadi cuma sebagian yang saya rubah dari syair-syair beliau. Kalau secara Oh, pakai. keseluruhan saya sangat masih menghargai karya beliau, takut salah. Oh iya. Ya Yang itu penting aja, Bang. sinkron Lesap. searah dengan situasi dan kondisi saat ini. Iya, berarti dari kitab-kitab mereka itu harus dinyanyikan gitu. Dari Balawi seperti Tapi alhamdulillahnya Balawi. syair-syair yang ditampilkan oleh Bang Haji itu pas banget dengan situasi lagu-lagunya itu loh. Hanya Iya. dipelintir sedikit syairnya sudah pas banget dengan Sama kayak Kondisi tadi saat yang dinyanyikan kayak lesap itu apa namanya? Ibu apa? Apa judulnya itu? keramat itu tadi. Nah, keramat ibu itu kan kadang-kadang Oh, ada keramat. orang yang cium kakinya Habib gitu Nah kan. itu kan diplesetkan sedikit. Pas itu. Heeh. Oh iya betul itu. Ya bagus kalau gitu kayak lesap. Jadi artis Banyak yang sampean. pas dengan kondisi Nah, sekarang. iya. Kalau sampean menciptakan seperti itu lama-lama jadi artis pembaikotan Pak Lawi, Babi Celeng, Tarif, Parhut gitu. Ya. Ada dua itu. Ayo Bang Satria. Ya mumpung beda Bang Samba. Assalamualaikum Bang Satria. Kang Andilo. Lama gak jumpa Kang Andilo.
Edung kangen di lor. Ada dia. Oh, menengai. Ini ada Ini yang katanya Kibin naik satu itu. Tolong disambut. Siapa itu? Siapa? Yang Saroni. Oh iya, ada Mukibin yang Saroni ini. Ayo Mas Satria. Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gantian rokok koyo. Alhamdulillah wa syukurillah dan ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la Iya ilaha bener illallah kelesan ini wahdahu la kayaknya. syarika Kehabisan rokok ini kayaknya. Iya, biasa biasa keras gitu. Tak ada ngerokok dah. Bingung nih. Rokok ente koyo. Ada lah. Ada enggak. Tak apa terlancar loh. Aduh, kok diam? Kang Ngaji dong mah, Caji. Gus. Ku ngaren sopu. Bang Haji. Enggak. Mana? Lagi sibuk dia, lagi sibuk. Hampir 1 bulan ini. Ya cender-cederin. Tak serem ada jadi. Ya makanya. Aliran. Gimana, Bang aliran Satria? keras, Bang Haji. Gimana Aceh Kang Andilau? Saya mau mendengarkan tentang Aceh sekarang yang kami Kang Andilau, yang menginjak-injak Garuda Pancasila dan menyobek bendera merah putih. Itu masuk kepada kategori PKI apa PDI Perjuangan moncong hitam itu? Menurut sampean, monggo. Kalau saya sih tidak mengkaji di ranah itu ya, Kang. Hari ini saya lebih tertarik, tidak ada yang lebih penting, yang maha penting selain pembahasan terkait dengan tipu muslihatnya Bani Ba'alawi ini. Itu yang lebih penting sebetulnya daripada kajian-kajian yang lain. Nah, persoalan kemarin di Aceh ternyata ada gerombolan, ada sosok pendemo yang mencoba untuk menurunkan lambang negara kita kemudian diinjak-injak, itu kan sebetulnya imbas dari doktrinasi yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi ini untuk menebarkan kebencian dan membenci kepada pemerintah yang sah. Saya pikir itu sebuah implikasi negatif dari doktrin-doktrin sesat mereka. Bukannya GAM itu. Nah, ya, artinya siapapun itu gitu loh Gus. Siapapun itu. Apa ada Tapi kan andilnya Bang Dilau? Menurut panjenengan dari klan Kenapa? ini? Apa ada andil daripada klan ini? Saya pikir sangat kental sekali muatan-muatan kebencian itu munculnya dari mana? Kalau kita kembali kepada sejarah 1948, siapa pemberontak di Nusantara ini? Ya kan? Iya. 1965 siapa pemberontak di Nusantara ini? Dari Balawi semua. Kemudian tahun pasca reformasi siapa yang ngebok-obok pemerintahan yang sah selama ini? FPI. Poso. Masalah Poso. Ya, Usul itu artinya nggak ikut-ikut semua itu ternyata ada sangat kental sekali dengan upaya-upaya memecah belah anak bangsa ini yang dihembuskan oleh orang-orang dari Habib-Habib Bani Ba'alawi ini. Itu. Maka saya sih melihatnya, ini sebuah dampak negatif dari doktrin-doktrin sesat mereka dalam rangka untuk mencabik dan mengoyak nasionalisme anak bangsa. Dan ini ya perlu kita sikapi. Dalam hal ini kan pemerintah, dan itu kan pemerintah sudah bersikap tegas. Nah, tetapi kan kita juga tidak bisa bernarasi untuk yang bisa memicu terjadinya dikotomi anak bangsa. Tidak bisa kita bernarasi dengan sekedar asumsi. Karena kita pertama bukan warga Aceh, kedua kita tidak tinggal di Aceh, ya kan? Jadi, nah kemudian yang ketiga, di sana memang selama ini terjadi konflik antara pemerintah dengan
eh, gerakan Aceh Merdeka separatis. Nah, tapi maksud saya begini, kita oke lah, bukan berarti kita tidak punya rasa cinta, bukan berarti kita tidak punya rasa sakit hati ketika lambang negara kita dikoyak, diangkat, kemudian ditaruh di bawah, diinjak-injak. Bukan berarti kita tidak merasa sakit hati. Kan gitu. Itu kan sebuah luapan ekspresi yang tidak bisa dibendung oleh seseorang, ya kan, mungkin karena terlalu memuncaknya, masuk sampai kepada titik puncak protesnya, sehingga menyebabkan tindakan-tindakan anarkis yang melanggar hukum seperti itu. Tetapi saya pikir lebih biadab lagi yang dilakukan oleh Habib Balawi. Apa yang dilakukan oleh Habib Balawi bukan cuma menginjak-injak lambang negara kita, mengklaim bahwa mereka yang membuat lambang negara Republik Indonesia kok. Itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi jangan kita laju teralihkan isu polemik nasab ini, isu klaim-klaim sepihak mereka, isu perampokan-perampokan sejarah bangsa yang dilakukan oleh Balawi ini hanya dengan satu kejadian yang luar biasa memancing emosi anak bangsa di Aceh. Dengan kejadian di Aceh itu, kita jangan terpancing ke arah sana. Bisa jadi memang itu sebuah skenario untuk mengalihkan isu polemik nasab ini, sehingga kita tidak lagi fokus membahas terkait dengan upaya perampokan sejarah bangsa yang dilakukan oleh Habib-Habib Bani Ba'alawi ini. Betul. Jos. Nah itu yang harus kita sikapi sebetulnya. Maka bukan sekali lagi mohon maaf semua guru-guruku. Saya bukan tidak terpancing emosi ketika melihat lambang negara kita diinjak-injak. Tetapi saya masih percaya bahwa para penegak hukum pemerintah Republik Indonesia ini mampu menangani itu. Lalu apa sih yang nggak bisa ditangani oleh pemerintah? Kita harus jujur. Polemik nasab ini belum mampu ditangani oleh pemerintah. Perampokan sejarah bangsa ini belum mampu ditangani oleh pemerintah. Tapi kan ada sebab. Maka kita yang ambil bagian. Sesuatu yang belum mampu ditangani oleh pemerintah, kita yang ambil bagian. Itu loh. Artinya gini Kang, kalau itu belum bisa ditangani oleh pemerintah, berarti kan ada unsur sebab, gitu loh. Gitu loh. Bisa jadi mereka bukan menguasai daripada kalangan bawah, mulai dari bawah sampai ke atas, berarti terstruktur. Itu yang berbahaya berarti kan. Itu yang saya tadi kan. Itu makanya maksud itu. Itu yang harus senantiasa kita sebagai anak bangsa. Jangan mudah kita terseret oleh isu. Oke, sesaat tidak apa-apa. 1-2 kali kita bahas masalah Aceh tidak apa-apa. Bahwa ada anak bangsa yang menurunkan lambang negaranya kemudian diinjak-injak aja. Sakit, betul sakit. Tetapi apakah anak bangsa tidak merasa sakit ketika sejarah kita dibelokkan oleh Habib Balawi? Apakah anak bangsa tidak merasa sakit ketika pahlawan-pahlawannya diklaim sama Balawi? Apakah kita tidak pernah merasa sakit ketika ribuan santri dan kiai kita diganyang oleh PKI yang kita tahu bahwa gembong PKI itu adalah Balawi? Apakah kita sebagai warga Nahdliyin tidak pernah sakit hati ketika pendiri NU yang sah sudah dipalsukan oleh Habib Lutfi bin Yahya dengan mencantumkan Hashim bin Yahya? Betul. Apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah merasa sakit hati ketika nama Nabi dicaplok untuk kepentingan pribadi dan kelompok Balawi? Apakah kita tidak terpancing emosi ketika ajaran tauhid kita sudah digadaikan, diporak-porandakan oleh Habib-Habib Bani Balawi? Ini yang lebih penting sebetulnya. Itu loh. Nah, artinya kita juga harus proporsional dalam menempatkan diri sebagai anak bangsa. Kenapa? Persoalan polemik nasab ini hanya persoalan pintu masuk. Bahwa ada hal yang lebih besar yang harus kita waspadai, dan itu indikatornya sudah jelas. Bahwa Habib-Habib Bani Balawi ini ingin merampok bangsa ini menjadi bangsa mereka.
itu. Lah, persoalan hari ini apakah pemerintah sudah mampu untuk masuk dalam polemik ini? Menteri Agama kan udah secara jelas menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan intervensi urusan ini. Silahkan selesaikan di bawah. Hasilnya pemerintah tinggal pukul gong. Itu kata Menteri Agama. Oh, berarti Berarti kita kan, leluasa. oh iya, Menteri Agama udah melegitimasi seperti itu kok. Artinya Menteri Agama sebagai perpanjangan lisan dari Presiden Republik Indonesia yang kita pilih, yang kita cintai ini, sudah melegitimasi perjuangan kita untuk menggugat siapapun yang mencoba untuk mengoyak harmoni, siapapun yang mencoba untuk merampok sejarah bangsa ini. Kita dapat legitimasi dari situ. Gitu sahabat-sahabat. Gitu kan Bagus, sahabat. saudara. Jos. Lanjut ke Saroni. Artinya walaupun pemerintah berarti punya strategi ya Bang Satria. Apa bukan Begini, karena mereka sudah berada di tiap titik departemen yang sudah menguasai departemen-departemen yang di atas? dah, Apakah ini strategi gitu? pemerintah itu lagi Jokowi aja yang dari sipil, intelijennya itu berlapis. Apalagi Prabowo. Ingat nggak ketika pidato pertama Presiden Prabowo bahwa ada pendatang yang ratusan tahun lupa pulang. Pidato keduanya mau kabur kemana? Kabur ke Yaman, silahkan. Pidato ketiganya sampai pidato yang keempat kemarin terakhir. Itu gaya-gaya ironi Presiden Prabowo itu mengindikasikan secara jelas bahwa sebetulnya pemerintah sudah tahu persoalan polemik nasab ini bukan persoalan polemik nasabnya, bukan hanya sekedar persoalan apakah tersambung atau tidaknya Habib Balawi ini kepada Kanjeng Nabi, bukan cuma itu. Tetapi pemerintah sudah tahu bahwa Habib Bani Balawi ini ngerecoki dari zaman pra kemerdekaan hingga pasca reformasi, bukan pasca proklamasi ya. Pra kemerdekaan hingga pasca reformasi ngerecoki bangsa ini. Ternyata memang Habib Bani Balawi ini merupakan perpanjangan tangan dari penjajah Belanda. Kenapa? Karena sampai detik ini kemungkinan besar Belanda nggak rela Indonesia merdeka. Dan kita Masuk tahu akal. Habib, iya kita tahu bahwa Habib Balawi ini kan didatangkan kolonial Belanda 1825 sampai 1850-an itu dalam 4 gelombang besar menggunakan kapal Inggris dari Yaman Selatan. Tujuan didatangkan juga untuk menjadi pekerjaannya kolonial Belanda, sehingga Utsman bin Yahya pun diangkat jadi mufti Batavia. Orang-orang Yaman ini juga yang dikenal dengan Arab Hadromi ini juga diangkat jadi kasta nomor 2 setelah Eropa. Lalu kasta nomor 3-nya pribumi. Kemudian kita perbandingkan antara pribumi dan anjing dilarang masuk, itu kata-katanya kolonial Belanda. Kata-katanya kan begitu, pribumi dan anjing dilarang masuk. Artinya pribumi disamakan dengan anjing. Lalu kita setarakan, kita perbandingkan, kita komparasikan dengan ajarannya Habib Balawi. Bahwa di luar klan Balawi itu dianggapnya kalbahaim, ibarat anjing peliharaan. Sama kan, sama. Sama. Bahaya, saudari. Nah, dan pemerintah sudah tahu. Pemerintah sudah Penghinaannya tahu. luar biasa penghinaannya. Oh, gitu. Belum ini tentang ranah akidah. Belum kita Apalagi masuk ke membahas ranah ranah akidah. hukul waton minal iman. Waduh, banyak Kang, banyak. Keparat. Berarti samiri akhir zaman mereka. Cacut. Makanya kan begini Kang Samba, saya katakan, tidak ada di muka bumi ini yang melebihi kebiadaban Habib Balawi. Nggak ada. Kita lihat sosok Fir'aun. Gimana Fir'aun? Ngaku Tuhan toh. Bahkan tercantum di dalam Al-Quran.
Iya tuh. Tetapi di sisi lain, apakah Firaun ngaku cucu Nabi? Ya enggak. Kalau Habib Balawi, Waki Muqaddam ngaku Tuhan, sisi lain mereka ngaku sebagai cucu Nabi. Waduh, jadi Apa enggak banyak. tujuan? Berarti kan tujuannya jelas. Itu untuk Iya, betul. menghancurkan agama Islam dari dalam. Berarti kalau Secara dipikir akidah. dengan jelas, berarti gini, Jang. Kalau dipikir dengan dalam, berarti mereka itu bukan Islam, gitu loh. Karena kenapa? Mereka punya nabi sendiri dan mereka merangkap sebagai Tuhan juga nabi. Itu bahayanya mereka. Berarti ya bukan Islam, gitu aja, gak repot. Titik temunya Ya, di situ. Betul. Apalagi kalau Kang Sambal lihat kitab-kitab mereka toh. Waduh, sampai kaget saya kan. Dinnya din Alawiyah. Ilmunya ilmu Alawiyah. Torikonya toriko Alawiyah. Bukan Itu Alawi, ya jelas gitu. Ba'lawi kan. Ba'lawi, bukan Alawi lah. Kalau Alawiyin sini kan. Iya, beda dengan Alawiyin. Tetapi kan mereka sengaja. Seolah-olah mereka itu dari Alawiyin. Iya, seolah-olah. Ya itu loh, orang awam nggak Seolah. pahamnya itu loh Kang. Perbedaan antara Alawiyin dengan Ba'lawi itu yang nggak dipahami oleh para orang-orang awam. Kalau Mukibin itu pasti paham, cuman nggak memahamkan. Karena mereka menutup mata daripada kebenaran hakil hak. Ya Allah alam bisawab kalau itu. Ya tunggulah ada walahum adabun azim, itu pasti itu. Gitu aja kalau saya. Makanya saya sepakat apa kata guru kita Gus Hasan kemarin itu. Mereka itu udah dihilangkan kefahamannya. Bukan berarti mereka nggak bisa baca kitab. Bukan berarti mereka nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Tapi mereka dihilangkan kefahamannya. Kenapa? Karena memang mereka menolak kebenaran. Menolak yang hak. Mereka menolak yang hak. Nah maka masuk kepada satu kesimpulan. Makhluk terbodoh di muka bumi abad ini adalah yang masih percaya bahwa Habib Balawi itu cucu Nabi. Itulah makhluk terbodoh di muka bumi. Naudzubillah lah. Tuma naudzubillah. Cek Lesap, gimana ini? Jelas ini Jang. Sudah jelas Bang Samba. Tambah jelas dah. Ada udah jelas Pak tahun artinya- tambah jelas boleh dah. Artinya begini Bang Samba. Penjajah Belanda itu sebagai tuan dari Ba'alawi ini, mereka kan pembantunya, kaki tangannya Belanda dulu. Kalau kita mau jujur. Belanda walaupun beratus-ratus tahun mereka menjajah bangsa kita, tapi mereka punya jasa loh, harus kita akui. Jasanya bisa membuat jalan raya tembus dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian membuat rel kereta api sepanjang Pulau Jawa sampai ke Sumatera. Itu jasa Belanda. Itu bukan jasa Kang. Kan dulu dia menguasai bangsa Indonesia dan merasa memiliki Indonesia. Artinya itu fasilitas daripada mereka sendiri. Gitu loh. Iya betul. Beda kalau Cuma, mereka itu ya mau itu membantu. tuannya. Maksud saya kan tuannya Bang Samba. Lalu sekarang pembantunya ini apa jasanya di sini? Maksud Oh, saya gak ada seperti jasanya. itu. Pembantunya itu cuma berjasa kan kalau menurut saya lah ya. Apa jasanya? Itu memperbanyak keturunan karena kesana ngecerit kan. Terbang ke sana Ngekrit setelah punya anak ditinggal itu Ya, jasanya. jasanya yaitu Punya jasa anak yang 2, 3 paling ditinggal begitu menjelekkan saja. Apa itu bangsa jasanya? yaitu. Iya itu jasa yang paling menjelekkan bukan yang paling membaikkan, yang paling jelek gitu. Jasa yang paling jelek. Ada dua jasa berarti. Ada jasa baik dan ada jasa jelek. Kalau Makanya menurut saya itu seperti yang, itu, Kak. yang yang saya maksud Ya itu. Allah. Kalau Berarti Belanda itu- sih bisa membuat jalan raya, bisa membuat kereta, jalan kereta. Lah yang pembantunya ini membuat apa gitu loh. Buat anak itu Jasanya. loh kan sudah jelas gitu loh. Kesana Buat ngecerit, anak. kesana ngecerit gitu. Bukan ngecerit lah, berarti julukannya, berarti cucu-cucu daripada Fakih Mukontol itu kan ngecerit panjenengan. Itu aja. Berarti mengalahkan daripada tingkatan pada Ya'juj Ma'juj dan Samiri gitu loh. Gitu aja kalau saya.